pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Pagi hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena kita tahu kalau hari ini kita ada semua karena kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kita. Untuk itu biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita dan segenap hidup kita yang terbaik. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan besar atas hidup kami. Dan selayaknya Tuhan pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan disembah. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Raja segala raja yang layak ditinggikan dan dipuji. Segala pujian dan hormat, segala kemuliaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau besarkan nama-Mu Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari urapi setiap kami Roh Kudus, bawa setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Mari ya Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Walaupun kami tidak setia, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami sendirian. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu takut dan gentar, karena ada Tuhan yang selalu setia menemani hidup kami. Manusia boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi apapun boleh menimpa hidup kami, tapi satu hal kami yang pasti, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu. Kami boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan setiap kami pagi hari ini untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Seberapa kami yang ada, ini adalah umat-Mu Tuhan, dan kami rindu pagi hari ini untuk kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang naik di hadapan-Mu. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, hanya nama Tuhan saja yang diagungkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersuka cita, kami siap bersorak-sorai meninggikan Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, Raja segala raja. Tiba saatnya kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari beri pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata
kasih salam dulu kanan kiri muka belakang. Haleluya, pagi hari ini kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama serukan nama Yesus, karena nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, serukan namanya. Haleluya. Mari lebih lagi semangat memuji Tuhan. Mari kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa seperti Yesus. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Kami percaya Tuhan, segala kuasa dari Tuhan namanya yang luar biasa. Biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan, nama Yesus. Haleluya. Mari sekali naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semua katakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa. Kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bapak katakan serukan namanya. Namanya Namamu Tuhan. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, Sungguh Allah yang luar biasa. perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau bagi kami. Sungguh luar biasa di tengah-tengah kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita sudah memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan memberikan kurban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan hidup kami. Dalam suka dan duka Engkau ada. Bahkan sekalipun kami harus melewati lembah kelam, Engkau ada di sana. Kami tidak akan pernah takut dan gentar Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, itu cukup bagi kami dan segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar dan terlebih itu kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan dengan segenap hati kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bersyukur karena Tuhan sudah menuntun memimpin kami untuk bersama-sama beribadah. Kami telah memuji nama-Mu dan kami mau mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang berdiri menyampaikan firman Allah, kiranya Engkau tuntun untuk pimpin, supaya firman Allah yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa menerima dan bisa melakukan, menyimpan, mengingat dari hari ke hari sampai Engkau datang kedua kali dan mengangkat kami dan tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya mohon dibantu untuk membaca karena usia. Pak Toga. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Ya. Pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Untuk itu, ini merupakan khotbah dari Tuhan menggambarkan siapa sebenarnya Yesus itu dan siapa sebenarnya buah anggur itu. Ini lukisan atau gambaran mengenai buah anggur yang baik dan yang tidak baik. Jadi ada ajaran yang baik, ada ajaran yang tidak baik. Mungkin sama pohon anggur, agamanya sama, tapi belum tentu agama itu benar. Untuk itu dikatakan seperti perumpamaan mengenai pohon anggur dan buahnya. Ini pun saya dapat secara cepat karena usia, juga karena pengalaman yang berbeda-beda. Di sini pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Ada agama yang benar, ada usaha yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Pokok anggur yang benar dan pengusahanya juga benar.
Ada agama yang benar, belum tentu pengusahanya benar. Salah satu contoh sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, tapi di bawah penguasa. Penguasanya adalah Bapa di surga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, itu pengusaha. Tapi pokok anggur yang benar itu Yesus Kristus. Untuk itu dicari Yesus Kristus itu benar apa tidak, penyampai agama itu betul atau tidak. Sekarang kita sama-sama orang Kristen. Apa orang Kristen yang benar apa yang tidak benar? Maka semua, kalau pokok anggur yang tidak benar akan ditinggalkan atau dibuang ke dapur api, akan menderita untuk selama-lamanya. Tapi pokok anggur yang benar, yang mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diperintah oleh Allah Bapa. Kalau benar menurut perintahnya Bapa, baru itu anggur yang benar. Di dalam kehidupan ini ada berbicara tentang penderitaan, juga berbicara tentang tidak ada penderitaan. Saya mengetahui bahwa di dalam Alkitab, orang yang benar, orang yang dipakai Tuhan juga mengalami penderitaan. Orang yang tidak dipakai Tuhan juga mengaku sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, tapi tidak dipakai karena hidupnya tidak benar. Maka yang penting hidupnya benar atau tidak betul. Kalau hidupnya benar, akan tetap jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, dan diakui sebagai utusan Tuhan. Maka oleh sebab itu perumpamaan pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Apa agama itu dari Allah Bapa atau bukan? Atau orang cari pujian, cari penghargaan? Kalau menjadi hamba Tuhan atau menjadi pengutus Tuhan cuma cari penghargaan dan hanya cari enak saja, itu berarti bukan dari Tuhan. Satu contoh, apakah hamba Tuhan tidak pernah susah? Ayub pernah kehilangan anak, kena angin tofan. Dan anaknya kena angin tofan, dan usahanya dirampok, bahkan dikasih penyakit. Itu hamba Tuhan yang benar itu. Tapi dia menerima. Istrinya bilang, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Tapi Ayub, kamu orang gila ya? Masa orang menerima yang baik, yang tidak baik dia terima? Kalau jadi anak Tuhan atau hamba Tuhan yang benar, mau menderita, tidak ngomel-ngomel, tidak menyerang Allah dalam penderitaan. Abraham apa dan menderita, suruh mempersembahkan anaknya, diuji, dicobai. Apa Yusuf tidak pernah salah, tidak pernah menderita? Menderita dari saudaranya sendiri, dibuang di dalam sumur, dijual, difitnah, masuk penjara. Itu hamba Tuhan. Maka dia berkata kepada saudara-saudaranya waktu dia sukses, kamu memang mereka-reka aku yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Jadi anak Tuhan belum tentu tidak menderita. Seperti Yusuf,
seperti Ayub, seperti Abraham, menderita. Kami tidak ngomel-ngomel. Apa yang diperintahkan Tuhan, sembelih anakmu, persembahkan, dijalankan. Yusuf mengatakan, kamu memang mereka-reka yang jahat saudaranya ini, tapi kejahatanmu dipakai Allah untuk kebaikan hidupmu dan hidupmu sekarang. Jadi anak Tuhan tidak meriah, itu omong kosong. Kalau menderita ngomel-ngomel, seperti istrinya Ayub, kamu masih beribadah kepada Tuhan, sedang kamu menderita seperti itu, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Tapi Ayub katakan, kamu bodoh ya, masa menerima yang baik tidak menerima yang jahat? Dia menerima yang baik, menerima yang jahat, dianggap itu ujian atau pencobaan, dia terima dengan senang hati. Jadi anak Tuhan bukan berarti tidak menderita. Jadi hamba Tuhan bukan berarti tidak menderita. Jadi hamba Tuhan bukan berarti tidak dicobai. Kalau dicobai, bagaimana? Oh, Tuhan jahat. Masa saya semacam mengalami seperti ini? Untuk itu saya ditegur sama Tuhan. Jangan ngomel-ngomel, jangan menderita. Lihat hamba-hambaku yang saya pakai juga menderita seperti kamu. Jadi kalau anak Tuhan cuma berkat, mau diberkati, tidak mau menderita, itu bukan anak Tuhan. Kalau ngomel-ngomel, kalau marah-marah, itu tidak benar. Pengusaha itu, ya, kalau saudara sebagai pedagang atau saudara sebagai petani, ya ada penderitaannya, ada kesukarannya, ada kesulitannya. Tapi ngomel-ngomel bukan anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tapi kalau puji Tuhan, haleluya, dalam penderitaan, itu baru anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan. Sampai menderita mau mati pun tetap cinta sama Tuhan dan tidak berbuat jahat. Seperti Allah Bapa tidak pernah berbuat jahat. Pengusaha dari pohon anggur. Maka saya sendiri kalau ngomel-ngomel, ya teruskan, ngomel-ngomelmu teruskan. Nanti biar diberkati. Jadi anak Tuhan kayak ini ngomel-ngomel, maunya berkat saja, berkat saja. Bahkan penderitaan itu datangnya dari saudara sendiri, dari sama-sama Kristen. Mungkin saya bisa membuat saudara menderita, mungkin saudara bisa membuat saya menderita. Tapi puji Tuhan, itu yang maunya Tuhan. Bukan ngomel-ngomelnya ditonjol-tonjolkan. Berbuah atau tidak berbuah, jangan ngomel-ngomel. Sukses atau gagal, jangan mengomel-ngomel. Tetap puji Tuhan. Saya sekarang gitu. Dalam penderitaan, puji Tuhan. Dalam keberkatan, puji Tuhan. Dalam sakit, puji Tuhan. Dalam kesenangan, puji Tuhan. Itu baru anak Tuhan yang sejati, seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Abraham. Bukan berkat saja. Kalau berkat saja dikatakan apa? Istrinya Ayub, kamu gila ya? Jadi kalau anak Tuhan gani ngomel-ngomel terus, maunya berkat terus, itu gila. Kata daripada Ayub, Yusuf, Ayub. Tetapi akhir dari kehidupan dari orang yang dipakai Tuhan itu diberkati. Mati dalam keberkatan, mati dalam kesuksesan, keberhasilan.
Waktu gagal, puji Tuhan. Waktu sukses, puji Tuhan. Itu baru anak Tuhan yang sejati. Baru hamba Tuhan yang sejati. Saya ditegur, kamu hamba Tuhan bukan? Ya Tuhan, saya hamba Tuhan. Nah iya, kenapa kok ngomel-ngomel? Maaf, ampuni saya. Sehingga saya bisa naik ini. Karena pekerjaan saya berdoa. Dalam suka, duka, untung, rugi, tetap berdoa. Tetap memuji Tuhan, tetap melayani, tetap bekerja. Walaupun sudah tua. Saya ingat ibu rohani saya. Habis pelayanan khotbah, meninggal dunia. Itu anak Tuhan yang sejati. Maka dikatakan kamu memang sudah bersih karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Firman ini membersihkan hati saudara. Kalau dibenci saudaramu, dibenci orang tuamu, dibenci karena ikut Tuhan, puji Tuhan, itu bersih. Jadi pencobaan, kesulitan-kesulitan itu untuk membersihkan. Apa kowe bener-bener percaya, bener-bener ikut Tuhan, bener-bener hamba Tuhan, bener-bener kamu itu anak Tuhan atau bukan? Melalui ujian dilihat kebenaran hamba Tuhan atau bukan, anak Tuhan atau bukan. Sehingga kalau saya ngomel-ngomel, oh ampuni Tuhan, saya ngomel-ngomel sama Tuhan, maunya berkat saja. Lah ya itu hamba Tuhan apa itu? Oh Tuhan tidak. Kalau memang kehendakmu, biarlah semua terjadi. Yang aku alami, yang aku terima, yang aku hadapi. Kalau itu kehendakmu, puji Tuhan. Miskin, puji Tuhan. Menderita, puji Tuhan. Diberkati, puji Tuhan. Itu baru anak Tuhan yang sejati. Hidupnya cuma memandang Tuhan. Seperti Abraham, punya Adam. Persembahkan anakmu di Gunung Moria. Berangkat, tidak ngomong sama istrinya, tidak ngomong sama pembantunya. Langsung waktu disembelih. Stop, kata Tuhan, stop. Aku tahu bahwa engkau mencintai aku lebih dari anakmu sendiri. Maka di belakang ada domba yang bisa kamu persembahkan sebagai ganti anakmu. Karena aku hanya melihat apakah engkau mengasihi aku lebih dari mengasihi anakmu. Untuk itu, kalau dibenci pada wong gereja ora apa-apa. Puji cinta, dibenci istrimu, puji Tuhan. Istri saya membenci pinter. Istri saya cantik. Istri saya patut disembah, dipuji. Bukan, oh suami apa, oh istri apa, oh anak apa. Sehingga pada waktu saudara-saudaranya sudah datang, ayo ngomel-ngomel. Kamu doamu tidak ada dengar kalau tidak didoakan sama Ayub. Saya walaupun sering lupa, tapi saya ingat ayat-ayat ini. Mulai dari kitab Kejadian sampai ini. Tapi ya, yang saya ingat aja. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Saudara dan saya itu bersih. Karena apa? Firman yang dikatakan. Firman ini membersihkan kebodohan, kebobrokan, kemunafikan, kejijikan. Elek bilang baik, baik bilang
jelek. Tuhan tahu sampai di mana saya, persembahan saya, kebersihan saya, kesungguhan saya. Tuhan tahu. Saya bisa saja lebih dari saudara. Tapi jangan sombong. Itu berbahaya. Di sini kata-kata ajaran Tuhan Yesus ada lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri. Kalau tidak tinggal di dalam anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi anak Tuhan, kalau tetap tidak dekat sama Tuhan, nggak berbuah. Saya bukan orang pintar, tapi kata pembantu saya, pelayan yang sudah meninggal, bahwa Pak John membuka gereja sudah 18 tempat, di Pratiwa 5 tempat. Ini bukan hebat, karena tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara diberkati. Kalau diberkati, jangan lupa kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada mertuamu, apalagi kepada Tuhan. Karena siapa yang memberkati diberkati, sehingga bertumbuh, berkembang biak. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, mendekat sama Tuhan, akrab, oh Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan, aku tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan menyertai baru bisa, itu baru. Tinggallah di dalam aku, maka kau akan berbuah. Jadi pencobaan-pencobaan seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti Ayub, itu apa mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Tuhan melihat, menguji, mencobai, seperti Yusuf dicobai oleh saudara-saudaranya, sehingga waktu jadi orang besar dia mengatakan, kamu memang mereka-rekaku yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik. Kejahatanmu membuat Allah berbuat baik terhadap aku. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, itu justru cara Tuhan untuk berbuat baik kepada saudara. Maka perlu mengucap syukur. Seperti Ayub, apa anaknya dikembalikan, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Kalau saudara berbuat jahat terhadap orang lain, karena orang itu jahat, itu tidak diberkati. Kalau sudah bisa berbuat baik terhadap orang yang jahat, itu baru diberkati. Bahwa orang ini memang benar-benar baik, walaupun dijahati tetap baik. Walaupun dijahati tetap baik. Ini orang baik. Maka apa yang dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 dan 8. Coba baca. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Iya, berbuah banyak. Jangan menyakiti sesama saudara, jangan menyakiti istri saudara, anak saudara, orang tua saudara. Tetap berbuat baik. Apalagi teman satu gereja, tetap berbuat baik.
Pokoknya selama hidup di dunia, menumpang di dunia, tetap berbuat baik. Itu baru orang baik. Walaupun dijahati tetap baik. Saya pun juga belajar. Supaya apa yang saya minta sama Tuhan dikabulkan. Untuk itu kalau saudara ingin diberkati, berbuat baiklah. Baik, bukan orang baik dibalas dengan baik. Orang jahat dibalas dengan kebaikan. Itu baru berbuat baik. Kalau jahat dibalas jahat, itu sama-sama orang jahat. Kalau jahat dibalas dengan baik, baru orang baik. Dan Tuhan akan mendengar. Kalau berdoa diberkati, dimanapun diberkati, selalu diberkati, pergi diberkati. Dan nanti orang-orang yang menghina seperti Yusuf, saudara, wah nanti Yusuf membalas. Tidak, kamu memang berbuat jahat terhadap saya, tapi saya tidak berbuat jahat. Aku akan berbuat baik terhadap kamu maupun keturunanmu. Akan kujamin. Itu Yusuf. Sehingga Yusuf pesan sama Tuhan, kalau kamu meninggal, bawalah tulang-tulangku. Untuk itu, jadi Kristen, jadi hamba Tuhan yang baik, kalau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru baik. Kalau jahat dibalas dengan jahat, belum baik. Walaupun jahat loh, membalas kejahatan tidak baik. Tapi kalau membalas kejahatan dengan kebaikan itu tidak gila seperti istrinya. Siapa tadi? Hah? Seperti istrinya Ayub. Kamu orang gila ya, masa menerima yang jahat dan menerima. Belajarlah saudara, selama aku masih hidup dan sudah meninggal, jangan tinggalkan tempat ini selama masih diperhati. Beribadah kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara mau demikian? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan budi. Oh iya, perjamuan suci. Dibagikan perjamuan suci dulu. Berbiru sarindu sungaimu, hatiku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku.
roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada waktumu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan aku. Roti ini bukankah daging daripada Tuhan Yesus? Amin. Angkat ini cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan telah menjadi satu minuman dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini perjanjian baru dalam darah Tuhan Yesus yang tersalib? Amin. Amin. Saya serahkan budi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan yang suci, perjamuan kudus di mana Tuhan hadir tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terlebih firman-Mu boleh dibentangkan pagi hari ini Tuhan, menjadi satu kekuatan iman kami, supaya kami terus berpegang kepada Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar, tidak ada yang lain, hanya Engkau saja yang menjadi sumber dari kehidupan kami Tuhan, dan kami hanya bergantung kepada Tuhan, kami hanya melekat kepada Tuhan. Kami inilah ranting-ranting Tuhan yang melekat kepada pokoknya. Maka ketika kami dekat kepada Tuhan, kami melekat kepada Tuhan, akan didapati buah dalam kehidupan kami, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Terus berkati hikmat penyertaan Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib, dan pagi hari ini kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan kehidupan kami. Maka sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, yang mengalami persoalan beban berat dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam perekonomian Tuhan, Engkau yang membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami percayakan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan, yang sekolah beri hikmat kepandaian daripada Tuhan, yang berusaha punya usaha juga berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Dibawa Tuhan terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Mungkin mereka karena sakit Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa untuk Ibu Markamah, dan siapapun yang hari-hari ini tidak bisa hadir karena sakit dan lemah tubuh. Engkau jamah mereka Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang mengalami persoalan juga Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, kerinduan kami semua mereka juga boleh bersama-sama dengan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, puji hormat syukur kami menaikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa kemarin harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Nanti hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai.
Kemudian Kamis nanti ada komsel keluarga nanti di tempatnya Ibu Darmo ya. Hari kemarin mestinya di Ibu Darmo tetapi diminta di Sambiroto. Jadi nanti hari Kamis tetap di Ibu Darmo, tadi sudah bilang sama saya di tempatnya Ibu Darmo. Ya, kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Sabtu ada ibadah youth pemuda remaja, silakan yang muda remaja boleh bergabung untuk bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu bisa hadir kembali. Saya mengundang untuk bisa datang bersama rekan saudara, anak istri ya, kenalan, silakan datang kembali. Kita akan menaikkan pujian syukur kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar menjadi perhatian kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi menaikkan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Bahkan sepanjang ibadah ini bisa disertai Tuhan, kami diberkati Tuhan. Biar Engkau terima pujian penyembahan kami sebagai perkenanan di hadapan Tuhan. Korban syukur kami biar itu juga menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah pagi ini kami semua diberkati. Kami percaya pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dengan kemenangan daripada Tuhan. Kamilah umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Maka kami pulang dengan jawaban doa. Kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terlebih kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami teringat bangsa ini di mana kami tinggal. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT, RW, berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Mereka boleh mengatur pemerintahan bangsa dalam takut akan Tuhan. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari teroris, jauhkan dari pemecah belah persatuan, kesatuan, dari demo-demo yang anarkis. Kami percaya Tuhan campur tangan. Segala sesuatu yang tidak datang daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah keamanan damai sejahtera Tuhan untuk turun atas bangsa kami. Terlebih di kota kami di Prasimantoro, di mana kami tinggal Tuhan, Engkau menyertai memberkati. Pakailah setiap gerejamu menjadi terang dan saksi Tuhan. Setiap kami diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Setiap kami diperlengkapi untuk membawa teladan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan, dan kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, diberkati Tuhan. Terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.